kali ini saya akan bongkar settingan, bongkar perawatan dari nol tentang lovebird. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nugi di Hoki Channel. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas video yang mungkin beberapa hari ke belakang pernah saya upload tentang lovebird PAUD usia 74 hari dengan durasi dan jeda yang rapat. Nah, inilah sosok PAUDnya ya. Ini kenapa saya namakan viral. Oh iya, ini namanya viral ya. Saya namakan viral karena apa, sosoknya itu yang mungkin agak istimewa ya gitu. Karena apa, pertama saya upload ke YouTube ini burung agak sedikit bikin masalah ya. Karena apa, satu, munculnya banyak pertanyaan gitu kan dari mungkin viewers semuanya gitu ya. Nah untuk kali ini saya akan bongkar settingan, bongkar perawatan dari nol tentang lovebird viral ini gitu kan. Oke semuanya, selamat menonton, tonton sampai beres, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke sahabat hobi semuanya, untuk mempersingkat waktu kita bahas satu persatu atau kupas tuntas dari nol tentang perawatan atau settingan lovebird yang saya kasih nama viral ini. Yang pertama, mungkin kita karena mungkin dari nol ya, dari mulai loloh gitu, dari usia 15 hari dia udah dicabut gitu kan. Bahkan lovebird ini tuh kita inden ya, pesannya inden gitu, dari indukan yang benar-benar durasi gitu. Bahkan sampai kakaknya dia pun gitu ya, tetasan yang sebelum dia itu di usia 4,5 bulan mencapai 90 second teman-teman. Itu bayangin gimana mewahnya tuh burung kan gitu. Makanya saya penasaran pengen adopsi burung ini, dan akhirnya dapet juga nih saya satu gitu kan. Itu ini tuh satu sarang sebetulnya 3, itu Kang Ian itu inden semua, 3 itu inden ya. Dari ring tajur birfam itu kan inden tuh 3-3-nya, dan saya minta ibuan satu gitu kan. Alhamdulillah dia kasih, saya rawat dengan baik, dan hasilnya seperti ini. Dan kemarin pun dia sempet kaget, dia sempet bikin saya shock, kaget ya. Dia sempet hat trick nih, asli namanya viral semua, viral gitu kan. Dia hat trick di lovebird baby umum. Bahkan maaf nih teman-teman, bukan saya mentang-mentang lovebird jelek, enak ya, lagi enak nih. Season pertama saya tadinya mau coba untuk efek jerah dia, gimana sih mentalnya dia gitu kan. Saya naikin ke dewasa teman-teman, dan akhirnya ke 1. Itu di dewasa lost gun dia ke 1 teman-teman. Nih saya kasih nama viral kan gitu. Nah settingannya kita pakai, mungkin bukan settingan ya, ini perawatan harian khusus untuk lovebird ini ya. Semoga aja bisa diterapkan
sama teman-teman hobi semuanya bisa terapkan di rumah, semoga aja bermanfaat. Yang pertama kita yang tadi saya bahas yang ambil dari indukan migrasi. Yang kedua kita pakai pakan olahannya mungkin udah agak kencang ya, pakan olahannya nggak pakai bubur bayi aja, enggak, kita pakai pur ayam, neobro, kunyit, dan kenari seed. Nah itu semua saya mix blender semuanya itu. Setelah itu singkat cerita kita lolohin dan sampai akhirnya di Aman Millet, belajar di Aman Millet, saya kasih pakan yang kencang juga. Saya kasih fresh take 1 kaleng perbandingannya sama 1 kilo millet putih. Nah millet putihnya saya cuci dulu, terus setelah dicuci saya keringkan, kita ini lagi 1 kilo, kita di mix tuh sama fresh take ya. Nah ini hasilnya kayak gini nih. Dan jangan lupa juga pengawet silikanya ini supaya nggak lembab ya, karena di sini cukup lembab banget cuacanya kan gitu. Nah untuk pemberian pakan ini kita pakai pakan harian dulu, dan selama dia udah mungkin beberapa hari atau 4 hari dia kan Aman Milletnya bener-bener aman tuh, dia udah makannya udah sempurna. Nah kita bisa kasih jagung ekstra pudingnya. Saya kasih ekstra pudingnya jagung, mungkin nggak ada yang lain ya, ekstra puding jagung. Nah setelah 4 hari itu misalkan beranjak ke 1 minggu Aman Millet, nah kita tahapnya dikoloniin dulu teman-teman. Fungsinya dikoloniin untuk apa? Yang pertama untuk dia mencari untulan sendiri, karena kalau dia cari untulan sendiri dia lebih nyaman teman-teman. Kita nggak usah repot-repot cariin dia untulan, nggak usah, biarin dia pilih sendiri itu kan. Bahkan ya mungkin teman-teman juga kalau masalah jodoh pengen cari sendiri nggak mau kan kasarnya kita dipilihin gitu kan sama orang lain atau sama orang tua kita nggak mau kan gitu ya, terkecuali cocok gitu kan, tapi kan susah gitu. Makanya biarinlah dia nyari untulan sendiri. Di koloni itu kemarin kalau nggak salah dia itu selama 4 hari dia di koloni, dia ketemu tuh sama untulannya. Dia ketemu sama untulan yang akur ya, akur. Kayaknya enak nih. Nah saya pisahin, simpen di kandang bulat. Setelah 4 hari di koloni saya simpen di kandang bulat. Nah setelah udah di kandang bulat, besoknya saya prosesnya gimana? Simple sebenarnya teman-teman prosesnya. Hanya setiap pagi kita jemur, pertama kita jemur 3-5 menit ya. Setelah itu kita mandikan sampai basah kuyup mandinya, sampai basah kuyup mandi, bila perlu 1 liter ya sampai basah kuyup. Setelah agak kering, nah kita baru dijemur. Nah selama 20 menit atau ya kurang lebih 20 menit dulu ya, kita bertahap masalah penjemurannya. Karena apa? Dari pakan aja kita kan udah kenceng gitu kan. Nah udah dijemur selama 20 menit kita angin-anginkan, disimpan di tempat yang teduh gitu. Nah untuk diangin-anginkannya itu kita tetap posisinya itu di bawah teman-teman, posisinya di bawah di lantai. Kita samain sama lopet-lopet yang lain, kita jejerin sama lopet-lopet yang lain itu. Untuk apa? Sambil menunggu dia kering, sambil dia memperkuat mental dia sendiri teman-teman. Jadi dia di bawah itu ditempel dewasa, tempel baby, tempel pokoknya ya lopet-lopet yang macam-macam umur dan macam-macam warna lah intinya gitu kan. Nah setelah dia didinginkan atau diangin-anginkan tempat yang teduh, nah dia kalau udah kepantau ngeriwik, pastilah jarak dipisah dari kolonian jarak 3 hari 4 hari atau paling lama seminggu dia udah ngeriwik, dia udah keluar ngeriwik. Kayak kemarin dia kan kalau nggak salah itu 4 hari setelah dia diuntul, dapat untulan dari kolonian itu, dia di koloni mandi, angin-anginkan, mandi angin-anginkan. 4 hari kemudian dia udah ngeriwik, udah duduk enak. Nah kita coba simulasiin di rumah. Nah ini yang penting teman-teman, simulasi lomba itu menurut saya penting di rumah. Karena apa?
Satu, untuk menjaga dia nggak kepo di lapang, terus mentalnya juga cukup gitu kan, terus durasinya juga dia nambah sebelum digantangan, jedanya juga dia bisa rapet, terutama mental terhadap orang-orang dan keramaian di sekitar. Jadi setelah dia dianginkan, kita petel cabut dari untulannya, kita gantungin, simulasi jajarin minimal itu 5 burung atau 6 burung kita jajarin. Nah, kita pakai waktu berapa menit dia udah mulai mau ngekek. Nah, kita catat berapa menit dia udah mulai mau ngekek. Misalkan 5 menit dia udah ada ngekek-ngekek, dia udah ada ngeriwik, catat gitu. Misalkan dia pas begitu digantang dia kepo, biarin aja teman-teman, biarin sampai dia puas gitu kan. Nah, setelah 5 menit setelah dia masih kepo, kita semprot embun sedikit. Reaksinya gimana? Masih dia nakal, semprot embun lagi. Udah dia nggak nakal, dia duduk, dia udah nemuin tempat nyaman, dia udah nyaman, ketemu sama titik nyamannya, dia pasti bunyi, dia pasti ngeriwik. Kalau dia punya skillnya udah bagus, mentalnya udah bagus, dia pasti ngekek, walaupun di kiri kanannya diibaratkan seperti di simulasi lomba. Dan diutamakan sambil kita pakai bukan masteran audio simulasi lomba. Untuk apa? Untuk mentalnya sendiri teman-teman. Jadi dia udah biasa bising, udah biasa tepukan, udah biasa pancingan gitu kan, karena ya kita lomba nggak tahu ya, ada yang non teriak, ada yang masih teriak-teriak kan gitu. Jadi ya kita biasain dari umur dini gitu kan. Nah, setelah dia ketahuan berapa menit dia udah mulai mau ngekek, nah kita pindah di tangkringan. Kita ganti tangkringan pelan-pelan. Tangkringan kita ganti yang plastik, dia mau enggak, yang kayu dia mau enggak. Nah, itu salah satu titik nyaman untuk loper itu sendiri. Tangkringan mungkin itu agak sedikit penting ya bagi saya pribadi gitu. Pernah saya kasih tangkringan plastik hari pertama. Saya udah mulai petal itu hari pertama pakai tangkringan plastik, dia nggak mau. Dia ada loncat, ada ngepak gitu kan, ada ngepak sayap gitu, jadi dia kurang nyaman gitu. Hari keduanya saya coba lagi, ternyata bener dia kurang nyaman. Hari ketiga saya coba pakai tangkringan double, seperti ini, kayu kayak ini, dia nyaman teman-teman. Jarak 3 menit setelah dia cabut untulan, dia di kiri kanan ada dewasa, ada baby, di atas itu dia udah ngekek, udah enak. Nah, makanya iseng kemarin saya videoin setelah di petel udah nyaman, udah enak, saya turunin, saya video dan saya upload ke Facebook, ke YouTube itu kan. Saya upload tuh ke YouTube, dan alhamdulillah banyak yang bertanya settingannya gimana tuh, itu yakin umur segitu gitu kan. Ya itu mungkin kembali lagi kepada teman-teman hobi semuanya gitu kan. Nah, inilah burungnya real. Waktu kemarin saya upload itu emang 74 hari real ya. Mungkin kalau sekarang 86 hari ya kalau sekarang ya gitu. Kalau sekarang usianya kisaran segitu, karena dia netesnya itu tanggal 17-18 Januari ya, dia netesnya itu. Nah, untuk tahap selanjutnya, setelah dia punya tangkringan yang nyaman, dia udah ketahuan nyamannya itu di berapa menit setelah dia dilepas dari untulan. Sebenarnya itu sebagian dari settingan untuk di lapang gitu teman-teman. Jadi kita kalau misalnya udah kelihatan gacor, durasi udah ini ya, walaupun kayak dia ini sebenarnya suara belum pecah loh, tapi durasinya di lapang enak banget pokoknya. Durasi di lapang enak banget. Saya aja kemarin gak nyangka tuh sampai dia bisa hat trick kayak gitu, serius beneran. 3 menit akhir dia bunyi langsung ke 1 teman-teman. Durasinya sekali nyimpan merah 2, merah 3, merah 2, biru 1 kan, dengan jedanya yang rapat, bendera belum disimpan dia udah bunyi lagi. Makanya bikin pusing juri dah pokoknya. Nah, semoga aja settingan ini atau perawatan ini bisa teman-teman terapkan ke lognya yang di rumah ya. Barangkali juga ada yang dari nol juga ya, bolehlah dicoba. Apa salahnya kita mencoba ya, karena ingat proses itu tidak akan mengkhianati hasil menurut saya pribadi gitu ya. Saya
bukannya mau menggurui ya teman-teman, saya juga sama pemula, karena menurut saya, bagi saya satu lopet itu satu pemahaman gitu. Mungkin beda-beda karakter, yang mungkin karakter itu sendiri tidak bisa dirubah ya, kalau misalkan memang si burung itu kerjanya pengen maksimal gitu. Jadi intinya kita cari titik nyaman burung. Nah oke teman-teman, untuk selanjutnya setelah dia tangkringan nyamannya ketemu, terus titik nyamannya berapa menit dia ketemu, kita bawa ke lapang. Kita di lapang itu digantungin di pinggir di lapang untuk mempertebal mental gitu kan. Kalau misalkan dia di pinggir lapang udah bunyinya udah enak, di petel udah enak, udah enggak udah cuek sama situasi di lapangan, nah kita udah boleh coba tuh digantang teman-teman. Kayak kemarin dia awalnya, kalau dia di lapangan cuma sehari ya, dia bawa saya ke lapang itu cantolin, karena mungkin di rumahnya udah terbiasa simulasi lomba di rumah, jadi dia pas begitu dicantolin di lapang di pinggir, dia udah langsung ngekek. Nah makanya saya penasaran, saya gantungin pertama digantung dia agak ngoprek, saya semprot embun, langsung digantung tuh. Kalau nggak salah nomor gantangan 25 ya waktu itu. Dia kerjanya 2 menit akhir teman-teman, 2 menit akhir dia kerja. Yang perdana gantang nih ya, bukan yang kemarin, perdana gantang. Dia kerja 2 menit akhir, dia ngebuang sampai merahnya 10, birunya 5, dan kuningnya 18. Saya sampai bengong teman-teman, asli. Saya niat nyekolahin ya, walaupun mungkin belum bikin KTP, tapi ya puas lah dengan hasil perawatan saya pribadi gitu. Nah kalau misalkan dia di lapangnya udah enak, udah kayak tadi di lapangnya seperti itu, mungkin udah enak, udah ngefeknya udah jeda rapat, udah durasinya udah keluar, kita tahap pengurangan pakan. Maksudnya pengurangan pakan ini, kita pakannya dicampur lagi. Jadi jangan 1:1, kita coba 1:1,5. Kita misalkan PSG 1 botol atau 1 kaleng, kita milletnya dicampur lagi, ditambah lagi, jadi milet 1,5 kilo gitu. Ntar lebih dia udah nyaman lagi, karena umur dia bertambah, kita harus kurangin dari pakan kita jangan terlalu kenceng juga gitu kan. Nah sampai 1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3 pakannya, kita stop polosan pakannya, biar dia terbiasa pakan polos dan dia terbiasa dengan karakter dia sendiri. Nah gitu teman-teman, pokoknya selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat untuk sahabat hobi semuanya, berkah untuk saya, karena menurut saya ilmu itu nggak berarti jing-jing ya teman-teman. Jadi kita bukan menggurui, sekali lagi kita hanya berbagi pengalaman atau berbagi settingan tentang lopet ini ya. Saya yakin karena beberapa lopet juga pernah saya proses seperti ini ya, alhamdulillah ya. Teman-teman bisa lah lihat di akun Facebook saya ya, yang akunnya itu Ika Irawan, bolehlah dicoba. Ada gempar, ada inem yang pernah saya jual 19 juta itu lopet baby gitu kan. Pokoknya ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang komplit ya, bolehlah komentar saran buat saya gitu kan, karena ya saya pemula ya itu. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman, karena untuk kita bersama lah intinya gitu. Jangan lupa like juga, jangan lupa share, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.